Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pertanyaan yang kita dapatkan dari beberapa pemirsa yang sudah mereka ini sering mendengarkan atau melihat beberapa tayangan-tayangan kita. Masalah yang berlarut-larut menjadi sebagian mereka keributan, bahkan perpecahan. Perlu kita pahami, di dalam Islam itu ada yang namanya ikhtilaf. Di dalam Islam itu ada yang namanya ikhtilaf. Dalam Islam itu ada yang namanya iftirak. Ikhtilaf dan iftirak. Ikhtilaf ini perbedaan pendapat. Iftirak perpecahan pendapat. Islam tidak mengenal yang namanya iftirak, perpecahan pendapat. Karena al-furqatu ada perpecahan itu adalah adab. Maka Islam hanya mengenal al-ikhtilaf. Islam itu hanya mengenal perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Terjadinya perbedaan pendapat, nilai hukum itu ada yang 100%. Seperti ini, warnanya apa? Putih. Kalau memang ini warnanya putih, maka orang yang mengatakan hitam berarti gila. Benar apa enggak? Oke. Ada hukum yang hanya 70%, 75% yang namanya ad-dhan. Nah, ad-dhan inilah hukum yang kaitan dengan ad-dhan hanya 75%, itu bisa terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bisa. Kenapa? Karena nilainya 70%, karena itu semua dihasilkan dengan ijtihadiyah. Apa ijtihadiyah? Dihasilkan dengan satu usaha semaksimal mungkin dari para ulama untuk menelurkan satu atau untuk membuahkan satu aturan atau hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Bisa terjadi perbedaan? Bisa. Ingin bukti? Ada nyatanya. Di situ ada yang namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya ya, antara guru dan murid itu berbeda pendapat. Namun apakah ada ucapan Imam Syafi'i menyangkal dan bercerai-berai dengan gurunya? Tidak pernah, justru mereka itu satu rumpun. Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru adalah Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya guru Al-Imam Ja'far Shadiq, Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ja'far Shadiq punya guru datuknya Kabar Muhammad bin Bagir. Muhammad Bagir ke atas lagi Sina Ali Uraidi. Jelas semuanya. Mereka satu rumpun. Namun dengan satu rumpun ini terjadi perbedaan pendapat karena nilai hukum yang diberikan itu hanya 75%, maka terjadinya perbedaan pendapat. Itu tidak hanya rahmatan lil alamin, hanya rahmat untuk seluruh
alam. Maka Islam itu mengenal dan menerima. Namun yang perlu kita pahami di sini, ya, ini bukan hanya masalah tahlil saja. Saya akan jawab secara umum. Yang perlu kita cari adalah bagaimana menciptakan kecocokan, titik kecocokan dari perbedaan pendapat, bukan titik perpecahan. Nah, inilah yang terjadi di kalangan umat Islam. Sebagian mereka satu sama saling mencaci, satu sama saling silakan. Kalau memang Anda memahami satu pemahaman yang memang masih berada di dalam lingkaran-lingkaran yang semuanya musasal dari Nabi Muhammad, walaupun Anda berbeda kepada kami, silakan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup itu adalah mampunya kita menampilkan dalil, walaupun itu berbeda dengan mereka atau mereka berbeda dengan kita. Itu hanya hal yang biasa. Al-Imam Syafi'i ketika dia berada di satu masjid, kemudian dia tidak qunut subuh. Imam Syafi'i dia kan qunut. Kita bermadzhab Syafi'i. Tiba-tiba Imam Syafi'i tidak qunut. Ketika tidak qunut ditanya, ya Imam, kenapa kamu tidak qunut? Apa kata Imam Syafi'i? Apakah kamu tidak tahu kita sholat di mana? Kita sholat di masjid yang di samping masjid itu telah terkubur, disemayamkan orang yang tidak qunut karena menghormati. Lihat, para guru kita diperintahkan untuk menghormati. Yang kepada meninggal saja kita diperintahkan untuk menghormati. Maka dari apa yang ada dalam perbedaan pendapat, bukan itu masalah umat. Bukan. Masalah umat adalah perpecahan dalam pendapat. Maka tugas kita adalah bukan bagaimana kita menyerang dan menyalahkan pendapat-pendapat yang berbeda, tapi tugas kita adalah berusaha untuk mencari titik temu dari perbedaan pendapat. Itu tugas utama. Itu tugas utama. Tugas utama kita hanya itu. Maka apa yang terjadi tentang tahlil, tentang maulid Nabi Muhammad, apa yang perlu dipermasalahkan? Kalau kita melihat daripada kehidupan Nabi Muhammad, ini jawaban secara ringkas. Kehidupan Rasulullah itu punya dua unsur. Yang pertama unsur ibadah. Artinya memang geraknya itu jadikan sebagai ibadah, seperti sholat. Ada lagi namanya gerak ada. Apa ada? Kebiasaan. Nabi Muhammad kebiasaannya kalau waktu tempo dulu, ya, untuk makannya Rasulullah, orang-orang Arab dahulu makanan yang pokoknya apa? Korma. Orang Indonesia apa? Pagi-pagi nasi uduk, ya kan? Orang Betawi. Jadi kalau orang Arab itu ada futur, ada goda, ada asar. Ada futur makan pagi, al-ghoda itu makan siang, al-asha makan malam. Makan malam asha itu sebelum maghrib dulu. Kalau orang Betawi nambah, ditambah 4. Makan pagi, ya itu makan pagi itu 2 macam. Ada yang katakan nyarap, ya. Makanya kalau Bas udah nyarap dong, belum. Lah, belum. Dari tadi lontong 7. Itu makan pagi, Mak. Makan pagi, nyarap belum. Nah, itu beda tuh. Orang Betawi itu. Dan yang kedua, makan
Makan malam. Nah, makan malam orang Betawi jam berapa? Ya umumnya dulu itu sebelum maghrib. Ya udah tutup semua, ketoprak udah kagak, warteg nutup. Nah sekarang 24 jam. Nah, maka ada istilah yang namanya mindo. Nah sekarang ditanya, Pak Ustadz, bahasa Arab yang mindo itu apa? Bingung kita. Hah? Jadi bahasa yang dipakai mereka. Jadi kalau al-aqlu laili, makan malam, itu mah bahasa yang kita ciptain, yang kita sambung-sambung seperti kultur goda gitu. Makan malam apa Pak Ustadz? Mindo itu bahasa Arab. Nggak ada. Orang Arab itu nggak ada. Tapi kebiasaan Indonesia ada. Nah ini kan kebiasaan. Sekarang begini, tahlil, maulid ini masuk di mana? Apakah masuk dalam unsur ibadah atau unsur adat? Kalau ente nanya maulid itu masuk kategori ibadah, kemudian pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad qoma bi maulidihi rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad mengadakan maulid riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu orang gebet itu. Maksudnya itu bukan ibadah. Bukan. Jadi salah kalau Pak Ustadz saya nanya dalilnya maulid. Dalil yang mana ini? Ya Nabi Muhammad mengadakan maulid. Lu goblok apa tolol? Lu goblok atau? Bingung kita, nggak ada. Tidak ada maulid yang kita bikin tadi itu kan, baca ini pakai hadrah, berdiri. Di zaman Nabi nggak ada model begitu mah. Nggak ada. Jadi masuknya bukan di kategori ibadah, tapi kategori ada kebiasaan. Kebiasaan tahlil, kebiasaan ini, kebiasaan tadi baca tahlil, kebiasaan. Namun dalam agama ada pertanyaan, kebiasaan kita bisa nggak jadi ibadah Ustaz? Paham ya? Paham ini? Artinya apakah kebiasaan kita ini bisa menghasilkan pahala atau tidak? Itu maksudnya. Kalau nanya, Pak Ustadz, maulid bisa nggak jadi ibadah? Artinya definisi ibadah banyak tuh. Definisi ibadah melakukan sesuatu yang menghasilkan pahala. Satu. Ada definisi melakukan sesuatu yang akhirnya mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Itu ibadah. Nah, orang kita umumnya apakah bisa jadi ibadah atau tidak? Maksudnya bisa nggak jadi pahala? Lah kalau kebiasaan Nabi Muhammad, Al-Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu, kebiasaan Rasulullah itu bisa jadi pahala, walaupun ada sebagian para ulama tidak. Imam Baihaqi ente makan korma niatnya ngikuti Nabi Muhammad dapat pahala. Tapi kalau makan jengkol mau ikutin siapa? Hah? Mau ikutin siapa? Makan jengkol, makan petek. Ya, Al-Imam Baihaqi, apapun kebiasaan Nabi Muhammad, ente ngomong bahasa Arab, walaupun na'amla. Tahu na'amla? Ustaz, hada wa hada hadahan. Ana lah hada. Ana hadain. Dia mah aduh. Bagaimana? Kalau memang niatnya ente ngikutin Nabi Muhammad, maka ente dapat pahala ngomong bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab dapat pahala. Nah orang kalau ngomong bahasa Arab sehari-hari niat ngikutin Nabi, berapa banyak pahala yang Allah berikan buat dia. Nah kalau ente nggak bisa ngomong bahasa Arab, na'amlah aja, makan aja kurma yang banyak. Hah?
makan korma yang banyak, beli korma yang banyak, udah dapat pahala. Itu Imam Baihaqi makan korma pakai minyak zaitun, bidara ya, bidara bikin teh bidara, bikin teh apa namanya, minyak apa, daun zaitun apa itu, pahala itu, pahala. Artinya kebiasaan kalau memang diniatkan untuk ibadah. Nah sekarang tinggal bagaimana kebiasaan itu. Ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik. Kalau tahlil kita ngumpul itu mah kebiasaan, masuknya ke kebiasaan. Karena nggak ada zaman Nabi Muhammad 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 41 hari. Itu kebiasaan. Kebiasaan orang-orang dari kalangan para ulama. Karena apa? Karena para ulama kebiasaan mereka ilmu amal dakwah, ngajarkan ilmu, ngajarkan mengamalkan dan dakwah. Dan sekarang para ulama-ulama susah untuk ngumpulin orang. Maka diantaranya terciptanya adanya tahlil kan enak. Kesempatan dia menyampaikan tausiah, ya. Ada murid tausiah lagi. Makanya kalau kita lihat dalam segi acara semua bacanya sama. Karena kayaknya dengan kebiasaan yang buruk itu Islam tidak suka. Ente ngadain maulid tapi perempuan sama laki-laki nyampur, haram apa kagak? Ya, berkumpul begitu bid'ah apa kagak? Nah ini bid'ah ini. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru melawan syariat. Kagak ada yang namanya maulid ngumpul laki sama perempuan. Gak boleh nyampur begitu. Apalagi bawa anak perempuan. Bawa anak orang. Udah begitu manggilnya mama lagi. Atau Umi mau kemana? Emaknya bangga banget, kemana tong lo ngaji mak sama siapa, sama si Panjul. Tuh si Panjul bawa motor pinter, motor LX King atau motor Lada Motor naik di sini dia. Udah tahu sendiri nakalnya laki-laki kan, ya kan, betul kagak? Direngin, kan begitu ya? Haram kagak? Nah ini yang bid'ah. Ini yang bid'ah. Hadir maulid bawa anak udah begitu manggilnya kaget kita Umi Api. Umi mau kemana? Lah kan ikut Abi. Kita tanya, lu udah kawin? Belum. Astagfirullahaladzim. Ini yang bid'ah. Ini yang bid'ah. Ya. Nah, ini hanya kebiasaan. Jadi masuk dalam kebiasaan kalau diisi dengan baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu ada makanan, dia biarin aja yang punya rumah. Ya kan ngasih makanan. Lah orang kaya. Orang kaya pengen ngasih, maka beda kalau orang susah. Kalau perlu kita bantu. Dan itu sunnah Nabi Muhammad. Nah ini, jadi masuknya dalam hal mana? Masuk dalam hal kebiasaan. Jadi logiknya adatun wa ibadatun. Kalau sudah masuk kebiasaan, banyak tahlil hukumnya apa Ustaz? Dan tergantung. Orang susah bikin tahlil dengan cara umum, sampai ngutang-ngutang, bayar nggak bisa, haram. Ya kan? Nggak boleh. Memaksa, nggak boleh. Kenapa? Kalau bisa ngutang bisa bayar, kan kagak ngutang kagak bisa bayar. Selesai tahlilan, susah mak. Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh dengan cara begitu. Cukup. Ya,
mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa memahami, tidak perlu kita perdebatkan. Yang tarawih nanti Ramadan ada yang 8 rakaat, ada yang 20. Ya kan ya udah. Mau tarawih 20, mau tarawih 8, yang salah yang kagak tarawih. Ada tarawih. Kan begitu ya. Jadi silakan. Namun tetap bagi orang yang berprinsip bermadzhab, ya dia sholat 20 rakaat. Yang umumnya kita orang Indonesia bermadzhab Syafi'i sholat tarawih 20, tapi kita tidak mengingkari adanya istilah sholat 8 rakaat. Yang kita ingkari adalah orang yang agak tarawih. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.